Udah jauh-jauh nih kamu nanti. Humas yang terhormat Bapak Kapolda, Pembangunan TJU dan juga rekan-rekan wartawan. Sebelum ditanyakan, lebih baik saya menjelaskan saja. Ini terkait penangkapan kasus penjualan emasnya rencana akan dijual ke Surabaya. Jadi ini diawali ketika kami di peradilan sekitar awal bulan Juli lalu, karena memang di dalam Pasal 77 KUHP itu dijelaskan bahwasanya pengadilan berhak untuk mengadili pra-peradilan yang didaftarkan untuk menguji apakah penyidikan ataupun upaya paksa yang dilakukan oleh pihak kepolisian itu sesuai apa tidak. Ini merupakan pengawasan juga bagi kami, pengawasan eksternal terhadap penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian. Memang kita ketahui bersama pada saat itu pra-peradilan dikabulkan oleh pengadilan Kota Manado, ya, pengadilan negeri Kota Manado. Tetapi yang perlu diketahui bahwasanya pra-peradilan itu tidaklah menghilangkan perbuatan pidananya, sehingga kami karena pra-peradilan itu diterima mengatakan bahwasanya penyidikan yang dilakukan tidak sah, sehingga alat bukti yang kami ajukan pun berarti tidak sah. Kalau diteruskan tidak bisa, itu harus dihentikan. Dan kami sudah hentikan dan kami sudah kembalikan barang bukti yang sudah disita dari para pelaku. Namun tindakan kami selaku penyidik tidak berhenti di situ saja, karena penyidikan yang dikatakan tidak sah, maka kami buat lagi penyidikan yang sah, ya, sehingga barang bukti yang sudah dikembalikan ini kami sita dan akan melakukan penyidikan yang baru terhadap kasus ini, ya. Ini memang pengawasan biar penyidik itu tidak sewenang-wenang. Tetapi rekan-rekan mungkin memahami ketika awal ditangkap, penyidik itu tidak sewenang-wenang untuk melakukan ini. Faktanya memang nyata-nyata bahwasanya penyidik mengamankan emas yang akan dibawa keluar dari Manado ini tanpa dilengkapi dokumen yang sah, ya. Jadi perbuatan itu ada, bukan berarti penyidikan dihentikan menghapus pidananya, tidak. Jadi mungkin itu ya, jadi tetap penyidikan berjalan dari awal lagi dengan tersangka yang sama, barang bukti yang sama. Saya kira itu yang perlu kami sampaikan. Kami juga mengharap rekan-rekan juga turut mengawal kasus ini. Ini perbuatan pidananya benar, bukan polisi mengarang-arang. Yang tidak ada pidana kami pidanakan. Dan memang nyata itu diamankan pada saat itu. Ya boleh dikatakan tertangkap tangan ketika emas ini dibawa mau keluar dari Sulawesi Utara ini tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sah. Saya kira demikian ya. Nanti sambil kami juga mohon doa dari rekan-rekan agar perkara ini bisa cepat bisa kami rampungkan. Saya kira demikian. Terima kasih. Emas ilegal. Jadi dari hal-hal tersebut tentunya dari pra-peradilan yang dilakukan oleh pihak pemohon, banyak hal yang tentunya menjadi koreksi bagi kami, dan itu di penyidikan baru ini tentunya pihak Polda Sulut akan memperbaiki hal-hal tersebut. Misalkan contohnya apakah yang bersangkutan memiliki izin, ya tentunya penyidik akan mendalami hal tersebut. Oke, kami punya izin, tapi ternyata izinnya menjual perhiasan. Kan beda menjual perhiasan dengan menjual atau membeli emas batangan, ya. Itu contohnya. Apakah yang bersangkutan membayar pajak? Nah itu nanti penyidik pula akan mendalami hal tersebut, ya. Jadi itu hal-hal nanti sambil berjalan kami akan mengupdate untuk perkembangan kasus tersebut. Terima kasih.